Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue. Malam ini gue akan menceritakan legenda yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Siapkan nyali kalian, karena cerita ini bukan untuk yang penakut. Pasang headset kalian and stay focus. Di sebuah desa terpencil bernama Kertaningrum, ada seorang perempuan parubaya bernama Bu Sarini. Ia dikenal pendiam, tinggal bersama anak sematawayangnya, Sumi, seorang gadis berusia 10 tahun. Tak banyak yang tahu, di balik senyumnya, Bu Sarini menyimpan ilmu hitam warisan keluarganya. Setiap malam Jumat Kliwon, di ruang belakang rumahnya yang gelap dan dipenuhi asap kemenyan, Bu Sarini melakukan ritual rahasia. Ia menggunakan cincin berukir mantra dan selendang merah yang bisa memanggil arwah dan mengabulkan permintaan dengan tumbal nyawa dan darah manusia. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa itu, Bu Sarini bersiap-siap melakukan ritualnya. Di ruang belakang rumahnya, ia menyalakan lilin hitam dan kemenyan. Cincin di jari tengahnya berkilau merah. Selendang merah yang usang itu tampak bergerak seolah-olah hidup. Tanpa sepengetahuan ibunya, Sumi yang penasaran mengintip dari balik pintu ketika ritual sedang berlangsung. Setelah Bu Sarini menyelesaikan ritual dan meninggalkan ruangan itu, dengan diam-diam Sumi masuk ke dalam ruangan itu. Ia merasa tertarik dengan cincin dan selendang merah itu. Wah, cincin dan selendang ibu bagus banget. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memakai cincin itu di jari manisnya. Dan selendang merah dibentuk menjadi kerudung di kepalanya. Sambil berdiri ke arah cermin dan tertawa kecil. Tak tahu apa yang telah ia lakukan, begitu cincin melingkar di jarinya dan kerudung merah itu menutupi kepalanya, suasana seketika berubah menjadi mencekam. Lampu-lampu bergerak mengayun tanpa ada getaran sedikit pun. Dan tiba-tiba angin kencang menerpa pintu ruangan itu hingga terbuka. Suara-suara bisikan dan tawa datang memenuhi ruangan. Sumi, lepaskan benda-benda itu. Seketika suara teriakan ibu terdengar. Sumi langsung panik dan ketakutan, berusaha melepaskan cincin dan selendang itu, tetapi semakin ia mencoba, benda-benda itu semakin kuat, seperti tidak mau lepas dari tubuhnya. Tak lama selang itu, Sumi tiba-tiba gemetar. Biji matanya berubah menjadi hitam semua dan mengeluarkan air mata seperti darah. Ia langsung berlari keluar rumah seperti sesuatu memanggilnya. Saat itu hujan masih turun sangat deras
dan Sumi sedang melayang-layang di perkarangan rumah dengan memakai cincin dan selendang merah itu sambil menangis mengeluarkan air mata seperti darah. Bu Sarini segera datang dengan panik dan ketakutan ke ruang ritual, melihat putri sematawayangnya sudah tidak ada. Hanya ada ruangan yang berantakan dan bau anyir darah manusia. Ia langsung mencari anaknya ke seluruh dalam rumah dan luar rumah, tetapi Sumi tidak ditemukan. Tujuh hari dari malam kejadian Sumi menghilang, mulai terdengar desas-desus bahwa ada beberapa warga sekitar rumah Ibu Sarini melihat sosok Sumi terbang berkeliaran saat malam hari. Sumi terlihat oleh warga sekitar mendatangi rumah-rumah warga, dan anehnya salah satu warga yang melihat mengatakan bahwa Sumi selalu mengetuk pintu rumah yang bernomor ganjil dengan perlahan sebanyak 3 kali. Tak lama desas-desus itu terdengar, salah satu warga sekitar rumah Ibu Sarini tiba-tiba mendatangi rumah Ibu Sarini. Warga itu bernama Pak Sarwo, tetangga Ibu Sarini yang kebetulan urutan nomor rumahnya ganjil. Pak Sarwo menceritakan kejadian yang dialaminya, bahwa semalam tepat pukul 12.30 malam ia mendengar ada suara ketukan pintu di rumahnya sebanyak 3 kali. Dia berpikir bahwa itu adalah warga Siskamling yang datang untuk suatu keperluan. Tanpa berpikir panjang, Pak Sarwo segera membuka pintunya. Seketika itu Pak Sarwo langsung kaget. Sekujur bulu kuduk badannya berdiri dan kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Ternyata yang dia lihat adalah Sumi, anak sematawayangnya Bu Sarini. Tetapi Sumi sudah bukan seperti anak perempuan biasanya. Ia terlihat basah kuyup, memakai kerudung merah. Biji matanya seperti iblis, hitam semua, dan tangan kanannya diarahkan ke muka Pak Sarwo dan terlihat cincin di jari manisnya. Tolong lepaskan ini, tolong aku. Itulah suara yang keluar dari mulut Sumi yang diceritakan oleh Pak Sarwo. Kemudian Pak Sarwo segera menutup dan mengunci pintu sambil seluruh tubuh bergetar. Dan terdengar suara teriakan dari luar yang lama-lama menghilang. Setelah mendengar kejadian Pak Sarwo, Bu Sarini menangis sedih seperti menyesali perbuatannya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pemuda mahasiswa bernama Randy, penghuni kos-kosan di daerah perkotaan, juga menjadi salah satu saksi mata. Malam itu, sekitar pukul 12.30 malam, saat dia sedang belajar, terdengar ketukan pelan 3 kali di pintu depan. Suara itu jelas terdengar.
Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu kamar kosnya. Seorang gadis berumur 10 tahun, basah kuyup, berdiri menunduk, memakai kerudung merah dan tangan kanannya diangkat ke arah muka Randy. Terlihat sebuah cincin yang melingkar di jari manisnya. Mas, tolong lepasin cincin. Tolong mas, lepasin cincin, kerudung, sakit. Seketika tubuh Randy tidak bisa bergerak. Bulu kuduknya berdiri dan gadis itu mendongak. Biji matanya hitam semua dan mengeluarkan darah. Randy seketika mencoba melepaskan cincin dan kerudung gadis itu. Akan tetapi benda-benda itu tidak mau lepas dari tubuhnya. Kemudian sosok Sumi terbang sambil berteriak histeris, meninggalkan kamar kos Randy. Keesokan harinya, Randy ditemukan ibu kos pingsan di depan kamar kosnya. Kemudian Randy menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Kejadian itu terus berulang. Sudah banyak saksi-saksi yang menceritakan kedatangan Sumi di rumah mereka yang bernomor ganjil. Hingga sampai saat itu pun, sosok Sumi masih berterbangan mendatangi rumah-rumah yang bernomor ganjil. Warga desa akhirnya menyadari kejadian ini berhubungan dengan ritual busar ini. Konon, cincin dan selendang merah itu benda-benda terkutuk yang berisi mantra ilmu hitam yang menggunakan perjanjian dengan iblis. Cincin dan selendang merah itu memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Busarini sendiri akhirnya ditemukan tewas bunuh diri tergantung di ruang ritualnya dengan tubuh membusuk dan mata melotot. Namun Sumi tak pernah ditemukan. Beberapa orang desa mencoba melakukan ritual penangkalan, tetapi gagal. Sumi masih terus berterbangan mendatangi rumah-rumah bernomor ganjil. Ada saksi yang mengaku melihat sosok Sumi terlihat basah kuyup, berkerudung merah, duduk di batang pohon-pohon besar. Biji matanya hitam pekat, terlihat seperti menunggu sesuatu. Sampai sekarang, warga di desa itu tak ada yang berani tinggal di rumah bernomor ganjil. Mereka menambahkan angka palsu atau mencat ulang nomor rumah mereka agar tidak menjadi ganjil. Tapi malam ini, kalau kamu mendengar ketukan pintu 3 kali di rumahmu, terutama nomor rumahmu ganjil, jangan pernah membukanya. Karena bisa jadi itu Sumi yang datang, masih meminta tolong orang agar bisa melepaskan cincin dan kerudung kutukannya. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah rasa penasaran tanpa batas bisa membawa petaka. Jangan pernah bermain-main dengan sesuatu yang tak kamu pahami. Apa yang terlihat indah dan menarik bisa jadi menyimpan kutukan yang tak pernah bisa kau lepaskan. Dan ingatlah, selalu minta izin ketika ingin memakai barang orang lain. Kalau tidak, bisa jadi celaka akan mendatangimu.